bahasa Arab dengan ilmunya, dengan tempat hurufnya, tempat keluar bunyi, menguasai bahasa apapun lebih mudah. Kenapa? Karena tahu tempat mengeluarkannya. Nah, maka ketika keluar dari sini pita suara itu, dan nanti di atasnya kayak ada penutup pembuka begini tuh untuk menyaring. Yang boleh masuk keluar udara saja. Kalau makanan nanti nutup, ya, makanan lewat jalur yang lain. Makanya kenapa Nabi mengatakan makanan sepertiga, udara sepertiga, minuman karena kalau terlalu banyak nutup nanti. Untuk yang katup pembuka penutup ini nggak bisa kebuka, maka udara tertahan, sesak nafas. Ya, ini yang indah sekali. Jadi begitu nanti makanan mau masuk, dia nutup, pindahnya ke jalur lain. Tapi kalau udara yang masuk keluar, dia buka seperti ini. Nah, saat itu keluar dari sini, maka keluarlah kemudian ada 10 huruf yang sifatnya nggak tertahan, masih keluar desisnya. 1 fa, kalau mau dimatikan, sukunkan. Masih ada kan? Masih ada ya? Ha, ininya nggak getar. Nih, pita suara kan di sini, nggak ada getaran. Ta, bedakan dengan dal. Tertahan kan? Sesuatu yang tertahan namanya jahar namanya. Makanya gerak di sini yang ada getarannya. Ya, maka hams lawannya jahar. Hams itu ada 10 hurufnya. Begitu kita menemukan 1 dari 10 itu, masih ada keluar udara yang tersembunyi pelan, walaupun pelan. Fahathahu syakhsun sakat idza samaa'u fatarat. Bukan fatarat, enggak. Itu jahar kalau begitu. Fatarat. Jelas? Nanti lain kali ya belajar di ilmu tajwid supaya turunannya sampai ke situ. Ini ada adekku yang masih muda-muda, belajar yang betul ya. Baca kitab yang betul, baca buku-buku yang banyak. Nanti kalau kita menemukan satu ke ilmu apa, itu lebih lengkap nanti wawasannya. Ya, udah 1 ayat aja itu ya, supaya ada yang dibaca maksud saya. Nah, tapi nanti kita lanjutkan karena kajiannya sudah masuk ke tafsir. Kalau masuk tafsir nanti idza saya bahas 2 jam lagi, mau? Ayo. Nah, nanti ketika langit mulai terbelah. Sekarang enak kan, masih keluar malam lihat langit masih ada gemintang. Sekarang masih saksikan matahari, cahaya dan sebagainya. Idza ketemu fi'il madhi, kata kerja infinitif, maka maknanya mudhari. Ya, jadi future. Asalnya begini, idzan fataratis samaa'un fatarat. Kalau langit betul-betul terbelah. Idza ketemu fi'il madhi, ketemu kata kerja asal, idza ketemu infatara. Ini. Maka maknanya ke masa depan, nanti. Apabila bukan sekarang ya Muhammad saat ini turun. Apabila nanti klaim orang ini, Ubay ini bin Khalaf ini yang nantang-nantang kiamat, yang nantang-nantang pembuktian tulang hancur hidup lagi, nantang-nantang kapan terjadinya apa tandanya, beritahu dia nanti di masa depan, bukan sekarang, nanti aku buktikan pada dia ya, waktu itu akan tiba dan ditandai dengan langit yang sekarang menaunginya dan dia lebih jumawa dibandingkan dengan langit kan. Makanya kan ada orang kalau sombong tuh sampai dikatakan begini, janganlah melambung sampai ke langit ke-7, di atas langit masih adalah. Ini sombong yang melangit itu, langitnya aja saya runtuhin, apalagi kesombongannya. Jelas indahnya bahasa Quran tuh. Jadi orang yang sombong sampai melangit, diturunkan ayat sampai Allah mengatakan langitnya pun saya runtuhkan, apalagi kesombonganmu. Langitnya pun saya belah, apalagi keangkuhanmu. Itu dalam banget itu. Makanya yang ngerti bahasa Arab dan paham ayat itu diturunkan merespon ini, itu Masya Allah, ini bukan kalam manusia ini firman Allah ya. Nah lawannya iz ketemu fi'il mudhari bentuknya madhi. Iz yaqulu li sahibihi la tahzan. Dulu ada peristiwa Nabi dikejar-kejar dan berlindung di Gua Thur ketika masuk ditemani sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sampai merasa bersedih. Enggak keluar ekspresinya tapi air mata mengalir. Itu hazan namanya, Bu. Tapi kalau sudah enggak ada air mata tapi sakit, dipendam sakit, tapi enggak bisa keluar air mata, itu bathun namanya.
bath plus hazan. Nanti ngaji surat Yusuf di ayat 86 sampai 88 itu. Nabi Yakub tuh udah sakit hatinya, tapi nggak bisa berekspresi itu. Dipendam, terus pendam agak lama, keluarlah air mata itu. Tapi nggak bisa marah karena anak sendiri. Ya, itu Nabi bu, anak ya sejahat-jahatnya anak ya anak gitu. Ya, diarahkannya ke doa kan? Ya anak gitu nggak apa-apa. Ya, doa itu. Nggak usah khawatir, nggak apa-apa pak. Ya, saya tenang. Ya. Kecuali ayahnya gitu. Wah. Kalau anak nggak apa-apa, saya senang anak-anak. Jadi apa yang dikatakan oleh beliau? Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku tuh kalau punya masalah yang nyelekit, sampai nggak bisa berekspresi gimana, tapi air mata ngalir gitu. Aku ngadunya sama Allah aja. Kalimat itu apa maksudnya? Coba berupaya dekati Allah sampai kita merasa punya Allah. Kalau sudah seperti itu, hilanglah masalah. Mau bathun, mau huznun, hilang. Jelas? Coba, ibu kebayang nggak bu? Nggak kan? Karena belum saya ceritain. Ingat nggak? Tiap hari Jumat baca apa? Al-Kahf kan? Al-Kahf ya? Kadang malamnya Yasin, siangnya Al-Kahf. Di Al-Kahf itu kan ada 4 kisah viral. Ini masalahnya di sini tuh, dibaca tapi nggak dipelajari. Itu tuh realitas kehidupan, ada begitu. Nah, di antara 4 kisah viral itu, yang pertama kan kisah anak-anak muda nih, yang muda-muda nih. Coba. Ini saya tanya antum ya. Tapi Anda nggak boleh pilihan ketiga ya. Ini bukan pilihan ibu-ibu nih, pilihan antum nih. Antum jangan belok sen kanan belok kiri nih, ya. Karena pilihannya cuma di kanan 2 nih. Kalau Anda dapat tawaran kerja, gaji 100 juta per bulan, tapi nggak bisa sholat, diajaknya mabok dan sebagainya. Ada pilihan gaji 100.000 per bulan. Jangan ketawa dulu. Tapi sholat nikmat, baca Quran nikmat, 100.000. Pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga. Hah? 100.000. Oh pas. Nah, kenapa ibu awal ketawa dulu, antum banyak ketawa dulu? Karena surat yang dibaca itu cuma sampai ke tenggorokan, nggak sampai ke hati. Innahum fityatun amanu. Itu dulu iman tuh, anak-anak muda itu melatih imannya dulu. Bi rabbihim, menggunakan kata Rob. Rob itu sifat perawatan, rububiyah, merawat, memberi, mencukupkan dan sebagainya. Wazidnahum huda, ketika dia berkelana anak muda ini dengan menggunakan imannya, aku yang merawatnya, kata Allah. Anda bayangkan? Di gua loh, di gua keras, tempatnya batu, tapi bisa nikmat tidur 309 tahun. Ada orang tidur dikasih empuk, kasurnya empuk, luas ruangannya, rumahnya indah, 3 detik bangun lagi, 3 detik bangun lagi. Bayangin 390 tahun. 309 tahun, saya koreksi, 309 tahun tidur enak banget, beban hilang, miring kanan, matahari menyesuaikan. Yang punya siapa? Allah. Karena Allah sudah declare wazidnahum huda, aku yang urus, aku yang ngerawat. Dikondisikan, matahari diatur oleh Allah tuh. Ri, sinarnya yang kencang-kencang tuh. Teduh aja gitu. Teduh. Malam bulan enak gitu. Tidur nyaman, enggak sadar 309 tahun. Coba lihat. Padahal tempat biasa cuman di gua. Ada orang hidup di gua tapi nikmat. Ada orang hidup, orang sebut itu gubuk tinggalnya, tapi nikmatnya Masya Allah nikmat. Masalah ringan, ada apa saja gampang dan sebagainya. Sisi lain pengen nambah lagi, pengen ini, pengen itu, sudah banyak terkumpul masih pusing juga kehidupan. Boleh jadi ada aktivitas kehidupan yang tidak ditopang dengan iman. Itu poin yang mau saya sampaikan. Nah, maka beberapa kata-kata yang ditampilkan tadi, ini saya bahas baru huruf idza ya, belum yang lainnya. Saya ingin katakan bahwa jangan sampai dalam kehidupan kita apapun yang terjadi kemudian menantang Allah, mencalon Tuhan.
Ya Allah, kenapa sih harus saya? Emang kamu. Ya Allah, kenapa ini belum berakhir juga? Aku sudah sholat ya Allah, aku sudah tahajud ya Allah, aku sudah puasa, kurang apa lagi? Ya puasa baru sekarang, tahajud baru sekarang. Itu, tenang dulu. Tapi bukan berarti salah, karena itu fitrah kehidupan. Ya, yang keliru itu ketika menantang secara frontal dengan sifat keraguan yang menghinakan. Ini syu'batus syak tadi. Ya, makanya dikumpulkan dalam bentuk raib. Sudah menuduh, nggak punya bukti, sudah di dalamnya kemudian menyoal tanpa alasan. Dzalikal kitabu la raiba. Apa yang harus dilakukan? Dekati dulu Allah, terima dulu dengan sabar, lalu masuk lewat sholat. Wasta'inu bis sabri was sholat. Jadi orang-orang sombong yang keangkuhannya melampaui ketinggian langit akan dibelah oleh Allah seperti Allah membelah langit saat terjadi hari kiamat. Jelas? Maka nanti pelajaran etiknya yang kedua, jangan pernah sombong kalau dititipkan sesuatu. Punya kedudukan jangan sombong. Punya ilmu jangan sombong. Karena mudah bagi Allah membelah keangkuhan itu dengan jalan apa saja. Ya, bisa selesai itu. Dulu Ibnu Hajar al-Asqalani belajar dari tukang es. Ya, itu bisa selesai itu. Sombong mungkin lewat peristiwa kecil aja selesai. Namrud tahu kan kisahnya? Sombong, angkuh sama nyamuk. Nyamuknya aja nyamuk cacat. Anda bayangkan, ada nyamuk cacat dimasukin oleh Allah tuh, yang sayapnya itu, maaf itu ya, hilang sebelah. Anda kebayang nggak? Ada raja ngaku Tuhan, matinya sama nyamuk, nyamuk cacat. Terus viral. Tuhan mati itu, sama apa? Nyamuk, cacat lagi. Gitu. Pokoknya kalau sombong itu sudah melampaui langit, dihancurkan oleh Allah. Fir'aun tahu kan? Fir'aun gimana matinya? Bukan karena tenggelamnya, Bu. Yang paling nggak enak kisahnya viral. Fir'aun tuh raja luar biasa, aku Tuhan. Gimana matinya? Tenggelam. Kok Tuhan tenggelam ya? Katanya itu. Sampai begitunya. Jadi hati-hati, itu mudah bagi Allah itu menghadirkan sesuatu dengan sesuatu yang sehina-hinanya ketika kita menghinakan karunia yang telah Allah titipkan. Maka karunia apapun, ada anak rawat karena Allah, bukan karena kondisi anaknya. Ada pasangan, cintai karena Allah, bukan karena pasangannya. Kalau nanti mencintai pasangan karena pasangannya, kecewa, capek. Jelas ya? Wah, saya kalau ngaji itu pindah surat enak, Bu. Misalnya ada surat mujadalah tuh kan, perdebatan, atau mujadilah, seorang perempuan yang mengadu kepada Allah. Nggak banyak tahu siapa perempuannya coba. Sayyidah Khawlah. Khawlah itu gimana? Cantiknya luar biasa. Cantik, luar biasa, diakuin dan seterusnya. Tapi di balik kecantikannya, bicaranya pun ceplos-ceplos. Ada kan yang cantik cerewet kan? Ya, cantiknya 100, cerewetnya 1000 gitu kan? Ada, bisa jadi. Itu Khawlah tuh. Ya, tapi ceplos-ceplos itu mendapatkan satu hal yang menarik dari putusan Allah. Ya, dia menggugat suaminya, gugatannya diterima oleh Allah. Nanti kalau udah nyampe ayat itu saya bahas. Ya, kan baru Al-Infitor, ntar muter lagi ke Al-Baqarah ya, baru nyampe Al-Mujadalah. Pokoknya seru deh ayatnya kalau cerita tuh. Ya, nanti kapan-kapan ya insyaallah. Saya mau kasih gambaran aja. Pokoknya Quran itu kalau ngajinya dikomplitin ilmunya pakai bahasa, terus ditambah dengan tafsir, tambah dengan sirah, itu lengkap tuh. Kayak gini kita ngaji tadi kan beda suasananya. Nanti saat antum ke Mekah umroh, antum langsung cari tuh tempatnya, oh ini kejadiannya di sini dan sebagainya, beda rasanya. Udah 5 menit saya selesaikan inilah, saya jawab satu. Untuk ini cukup dulu ya. Ya, tapi yang satu ayat tadi nanti kita perdalam. Tadi baru sekedar pendahuluan ayat saja ya. Satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Beberapa waktu lalu saya kehilangan kucing kesayangan. Karena dia sakit dan meninggal dunia. Telah meninggal dunia kucing kesayangan. Apakah kita bisa bersama lagi dengan hewan kesayangan kita lagi nanti di akhirat? Masya Allah. Berbahagialah kucing, karena engkau lebih diingat oleh ibu ini dibandingkan suaminya sendiri. Alhamdulillah. Al-Kahf itu surat yang tadi ada hewan yang menjaga di depannya. Apa hewannya?
Nah, bukankah hewan itu akan bersama lagi di akhirat? Balik, gitu kan? Ada Nabi SAW pernah punya mimbar dari pelepah satu pohon apa itu? Terus ditawarkan oleh Nabi, mau diganti atau mau ikut aku nanti di surga? Dia pilih ikutkan ke surga. Kan? Apa ayatnya? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Saat masuk surga, apapun yang diinginkan oleh dirimu akan hadir di hadapanmu. Ya. Bahkan yang paling menarik itu baru dibayangkan sudah muncul, ting, ada. Ya. Misal di Al-Baqarah ayat 25 kalimat surga pertama, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Nah, ruziqna min qabl itu wa utubihi mutasyabiha tafsirnya dua. Tafsir pertama, ada buah-buahan warnanya sama semua, tapi rasanya beda-beda. Ya, jadi ada warnanya misalnya hijau-hijau semua, tapi semua rasa ini satu, kedua, dua, ketiga beda rasa semua. Setiap dirasakan nikmatnya makin nikmat. Wa utubihi mutasyabiha, diberikan yang mirip-mirip tapi rasanya beda. Yang kedua, ada tentang keinginan dunia yang belum didapatkan, kepikiran saat masuk seling ada. Jadi begitu akan ikut kajian, antum lihat di depan ada soto ayam, pengen karena belum sarapan. Tapi kajian udah dimulai, biasa jam 8, Ustadz kok cepet amat datangnya gitu kan. Nah mulai nih ngaji itu. Begitu keluar mau beli, soto habis, gitu kan? Lewat dikit meninggal, makamkan di tanah kusir misalnya kan. Dibangkitkan di hari kiamat, qadarullah masuk surga. Begitu masuk soto ayam, ya Allah. Itu sling wa utubihi mutasyabiha. Saya berharap kucing ini pun begitu masuk kucing, ya Allah. Nah, disandingkanlah dengan yang sama. Tapi syaratnya apa? Syarat ketentuan berlaku. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus, jaga iman sampai meninggal. Ya, nah jaga iman itu tidak cukup dengan amin. Menjaganya pakai amal soleh. Kalau ingin tahu kualitas iman, lihat amal solehnya. Kalau semangat amal solehnya, itu iman berarti tinggi. Sholat rajin, ya, tapi rajin dengan cara yang benar, bukan waktunya belum duhur sudah duhur. Tidak, ya sebelum subuh misalnya tahajud dulu, tambah ngaji rajin. Kedua, tanda kalau amal soleh lemah, itu iman pun sedang lemah. Tingkatkan, latih lewat amal soleh ya. Jadi jaga iman. Hati-hati, kita ini sekarang sedang hadir di mana masanya tiba. Pagi bisa beriman, sorenya bisa kufur. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira, atau sebaliknya. Hati-hati ya. Yang tidak bermanfaat tinggalkan. Saya melihat di media sosial itu ada dialog-dialog yang tidak produktif. Nggak ada pentingnya. Itu sudah masuk ke ranah-ranah sensitif. Ya. Ranah-ranah sensitif itu saling cela, provokasi, bikin hoax, masuk ke wilayah akidah, masuk ke wilayah fikih, saling tuduh, saling bid'ahkan, saling kafirkan. Hati-hati, itu nyari kalimat itu mencari pemiliknya nanti itu. Begitu ada kalimat keluar kafir, keluar ya satu, itu mencari pemiliknya. Kalau tidak ditemukan di dunia, naik ke langit. Tidak ditemukan, kembali kepada penuduhnya, dipertanggungjawabkan sampai kiamat. Hati-hati ya. Jaga diri. Yang kedua, saling mendoakan. Doakan setelah pribadi keluarga-keluarga terdekat. Doa keluarga, ayah, ibu, tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu. Ya, suami, istri, anak-anak, kemudian doakan secara luas. Ya, kehidupan negara ini didoakan. Didoakan supaya nanti tugas kita itu selesai minimal dengan doa. Nanti kalau ditanya di hari kiamat, kamu mendapatkan si fulan zalim, apa yang sudah kamu lakukan? Kan enak jawabnya. Ya Allah, minimal saya sudah mendoakan, karena ketemu nggak bisa. Nyampaikan belum tentu benar, tapi saya sudah doakan ya Allah. Dilihat tuh, mana bukti rekamannya yang tadi cek tuh, ditempatkan, ternyata ada. Maka doakan. Ya, pemimpin-pemimpin doakan, petugas-petugas doakan dan sebagainya. Minimal ada nilai kebaikan yang kita kontribusikan dan ambil peran sesuai dengan peran masing-masing. Ya, peran sesuai masing-masing. Silahkan, setiap tempat ada tempatnya. Ya, setiap tempat ada orangnya, setiap orang ada tempatnya dan ada perannya masing-masing. Demikian yang kita coba hadirkan ya. Ini doakan yang bertugas misalnya di medan juang, ada tentara kita kemarin bertugas di Libanon sebagai